Hai, saya Jasmine. Hai, kenalin saya Vinka. Hai, kenalin saya Nabila. Hai, saya Raisa. Halo, nama saya Aldi. Hai, kita dari kelompok 3. Hai semuanya. Nah, kalian tahu nggak sih, sebenarnya kalau pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan tuh nggak cuma hanya dari dalam usaha itu sendiri atau dari operasional mereka. Jadi pendapatan itu bisa juga didapat dari luar usaha. Nah, contoh-contohnya tuh apa aja sih? Yang pertama ada pendapatan sewa, yang kedua ada pendapatan dividen, yang ketiga ada pendapatan bunga deposito, yang keempat ada pendapatan penjualan aset tetap, dan yang kelima ada keuntungan selisih kurs. Jadi, untuk pendapatan yang pertama yaitu pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa itu masih terbagi menjadi dua, yaitu sewa bangunan atau gedung, dan yang kedua yaitu sewa selain tanah atau bangunan. Jadi, untuk kedua ini perlakuan perpajakannya beda. Kalau untuk sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Sedangkan untuk sewa selain tanah atau bangunan, misalkan seperti alat, mesin, atau kendaraan, itu dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Aha, untuk pendapatan dividen itu sendiri, berdasarkan aturan terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pendapatan dividen tidak lagi dibedakan menjadi kepemilikan di atas 25% maupun di bawah 25%. Tetapi untuk seluruh pendapatan dividen, mau itu kepemilikan 1%, 10%, 50%, bahkan sampai 80% pun, perlakuannya sepanjang dividen tersebut diperoleh dari dalam negeri dan diberikan kepada WP Badan Dalam Negeri, maka statusnya merupakan bukan objek pajak seluruhnya. Jadi untuk perlakuan rekonsiliasi fiskalnya, pendapatan dividen tersebut akan dikoreksi negatif seutuhnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendapatan bunga deposito bank. Nah, untuk pendapatan bunga deposito bank itu sendiri dikenakan tarif sebesar 20% yang berdasarkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, untuk pendapatan bunga deposito bank itu perlakuannya sama seperti pendapatan dividen tadi, yaitu dikoreksi fiskal negatif seutuhnya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih terkait pendapatan di luar kegiatan operasional. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait penelitian pajak. Nah, di penelitian pajak ini aku akan menjelaskan terkait PPh pasal 22. Jadi, PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga badan usaha tertentu atas terjadinya transaksi seperti impor, pembelian barang, maupun penjualan barang mewah. Nah, tarif dari PPh pasal 22 ini itu bervariatif, teman-teman. Seperti contohnya, ketika terjadi pembelian barang oleh pemerintah tersebut akan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Kemudian untuk kegiatan impor, akan dikenakan tarif sebesar 2,5% apabila perusahaan memiliki angka pengenal impor. Dan jika perusahaan tidak memiliki angka pengenal impor, akan dikenakan pasal sebesar 7,5%. Nah, selanjutnya di dalam rekonsiliasi fiskal, PPh pasal 22 ini tuh memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang komersial dan juga fiskal. Kita akan bahas lebih dahulu mengenai sudut pandang komersial. Di sudut pandang komersial ini, PPh pasal 22 tidak jarang perusahaan mencatatnya sebagai beban pajak maupun dimasukkan ke dalam harga pokok pembelian. Maka dari itu, apabila perusahaan mencatatnya sebagai beban pajak dan dimasukkan ke dalam harga pokok pembelian, harus dilakukan koreksi positif ketika melakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian yang terakhir di sudut pandang fiskal. Nah, di dalam sudut pandang fiskal, PPh pasal 22 ini tuh menjadi pengkredit pajak di akhir tahun. Sehingga PPh pasal 22 dapat menjadi pengurang untuk pengusaha membayarkan pajaknya di akhir tahun. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Beralih ke pajak berikutnya yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, maupun penghargaan yang dipotong dari pihak pemberi penghasilan. Objek dan tarif PPh pasal 23 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, penghargaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto untuk sewa harta selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa seperti jasa akuntan, jasa hukum, dan jasa lainnya. Dalam kasus jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi daripada tarif normal. Penyetoran PPh pasal 23 paling lambat dilakukan tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan SPT massa paling lambat dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas PPh pasal 24, yaitu ketika perusahaan memiliki pendapatan dari luar negeri. Menurut akuntansi komersial, laba rugi dari luar negeri itu bisa dijadikan satu, tetapi menurut rekonsiliasi fiskal tidak bisa. Rekonsiliasi fiskal menyatakan jika perusahaan mendapatkan pendapatan dari luar negeri, maka pendapatannya itu harus langsung dijadikan satu dengan pendapatan yang ada di Indonesia dan dihitung pajaknya. Tetapi jika perusahaan itu rugi, maka kerugiannya tidak bisa dijadikan satu menjadi pengurang pajak di Indonesia. Jika perusahaan itu sudah terlanjur mencatat kerugian, maka harus direkonsiliasi fiskal positif. Nah, karena keuntungan tadi itu digabung, maka kita terancam untuk terkena pajak berganda. Solusinya, pajak yang sudah kita bayar di luar negeri bisa dijadikan pengurang pajak ataupun kredit pajak di Indonesia. Oke, jadi kita masuk ke PPh pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25. Jadi apa itu PPh pasal 25? Jadi PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan. Nah, kenapa dilakukan PPh pasal 25 ini? Agar wajib pajak itu tidak membludak membayar PPh-nya di akhir tahun nanti. Jadi dibagi tiap bulan supaya lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, jadi untuk menghitung PPh pasal 25 ada rumus yaitu PPh terutang dikurang dengan kredit pajak lalu dibagikan 12 bulan. Nah, PPh terutang itu apa? PPh terutang adalah pajak terutang yang didapatkan dari penghasilan kena pajak. Lalu kredit pajak adalah pajak yang dikumpulkan oleh dari orang lain, seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Jadi, PPh terutang dikurang kredit pajak lalu dibagikan 12 akan mendapatkan PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini terakhir kali disetorkan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan paling telat itu tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke Bu, satu kata untuk kelompok 3 apa nih Bu? Sukses! Sukses.